sahabat tani Rudian. Nah, ini pohon durian Mas Muara yang kemarin saya kasih dolomit sahabat tani ya, karena curah hujan sangat tinggi intensitasnya di tahun ini 2024 bulan Desember. Nah, sebenarnya ini belum ada respon ya karena baru 1 hari, tapi perlahan-perlahan nanti responnya akan segera kelihatan dan terus akan saya informasikan kepada para sahabat tadi Rudian dimanapun berada. Dan ini dulunya sulit sekali tumbuh, ya dalam arti signifikan pertumbuhannya di situ-situ saja. Stagnan, mohon maaf, bukan signifikan ya. Sekarang udah mulai signifikan, alhamdulillah. Ya, bahkan kawan saya bilang, ngapain tanam durian begini? Buahnya kecil-kecil. Kalau saya tidak masalah ukuran buahnya, yang penting nilai kualitas dari buah itu sendiri ya. Dan durian punya nama dan atau artinya durian masih durian premium yang memiliki kualitas yang bagus, dan ini kultivatornya sama dengan Musangking. Mungkin ini abangnya Musangking sahabat tani D168, dan insyaallah sebelum nanti yang ini dibuahkan kemudian akan terus rawat semaksimalnya mungkin. Oke, balik ke yang ini ya, ini double planting ya, bukan masalah double plantingnya, yang penting di sini Rudian metode-metode perawatannya ya sahabat tani. Nah, ini daun muda ini kuning tidak masalah. Oke. Dan nanti akan dibantu setelah tua akan makin hijau biasanya dengan kapur dolomit. Nah, yang mana-mana yang belum seperti ini, yang belum tuh, yang belum kan masih kuning. Oke, karena semakin sering dicari air hujan, kalau memang kita dibiarkan tidak melakukan sesi perawatan dengan perawatan yang dia butuhkan, untuk khususnya di musim hujan ini ya, daunnya akan kuning saja seperti ini tuh. Walaupun daun tuanya kurang maksimal ya. Bisa dilihat dari daunnya ini, jangan-jangan pH ya sahabat tani. Nah, dari pH dari dolomit itu sendiri bisa ditambah dengan kalium magnesiumnya. Untuk magnesiumnya sendiri itu bisa menghijaukan klorofil pada daunnya sahabat tadi. Termasuk yang ini durian hitam Rudian akan kasih juga. Yang dimana sebelumnya atau 1 minggu kemarin Rudian kasih pupuk NPK. Baik, saksikan terus video sampai selesai. Rudian akan lanjut melakukan pemberian kapur dolomitnya pada tanaman durian bawor dulu sahabat tani, supaya pertumbuhannya dia maksimal dan semakin hijau daun muda daun tuanya, maka akan semakin lancar juga proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Rudian. Rudian ini berjalan ke pohon durian bawor dulu, dan durian hitam nanti akan Rudian kasih juga setelah Rudian melakukan pengaplikasian kapur dolomitnya pada pohon durian bawor di sini. Nah, untuk durian bawor di sini kemarin-kemarin sebelumnya udah saya kasih pupuk NPK, di mana pupuk NPK ini khusus untuk masa vegetatifnya ya, karena ada dua tipe sahabat tani NPK itu, untuk masa pertumbuhan dan masa generatif ya. Dan kemudian masih pakai masa vegetatif ya sahabat tani, karena usianya ini masih muda, bibitnya aja bibit di bawah ukuran 1 meter yang saya tanam, tapi alhamdulillah pertumbuhannya sangat sehat dan terus menerusnya Rudian bagi. Kemarin sore Rudian gemburkan tanahnya tipis-tipis, kemudian diambil tanah luar, bagian luar lapis tanahnya itu ya, tingkat kesuburan tanah biasanya terdapat lebih banyak. Kemudian Rudian seret ke situ ya, dilempar, ditebar ke permukaan tanaman durian bawor. Baik, sahabat tani Rudian, kan Rudian kasih dolomit ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian ke durian satunya. Oke. Kita bahas ya manfaatnya juga. Ini untuk pohon durian bawor. Pokoknya akan saya kasih setelah Rudian melakukan pemberian pada tanaman durian bawor ini. Durian yang lainnya yang memang belum dikasih ya sama saya. Sahabat tani Rudian. Nah, setelah diaplikasikan seperti ini, nanti responnya bagaimana terhadap daunnya. Dan ini alhamdulillah, kalau memang masalah daun selalu hijau pekat ya. Tapi kan lambat laun dia akan menagih sepertinya. pH-nya kan semakin melemah itu dengan ceceran air hujan. Intensitas air hujan kan sekarang lagi tinggi-tingginya. Biasanya kan dari NPK juga jika berlebihan tidak baik untuk pertumbuhan tanaman dan tanah. Jika itu berlebihan dan keseringan akan berdampak buruk pada tanaman kita dan lahannya juga. Kenapa? Pupuk itu kan dianggap tidak ramah untuk lingkungan. Nah, kenapa saya pakai? Saya pakai untuk mengenjot, mempercepat pertumbuhan tanaman duriannya supaya saya tidak bosan untuk melihat. Dan bagi saya kurang puas jika ada tanaman durian, tanaman apa saja yang pertumbuhannya telat, ya kan? Maka dari itu Rudian bantu. Nah, untuk merecovery ya, setelah Rudian melakukan pengaplikasian dolomit pada tanaman durian bawor atau durian apa saja itu, Rudian bantu dengan kapur dolomit ya, supaya mengimbangi dari keasaman pH tanah sahabat tani Rudian. Jangan kita sering-sering melakukan NPK tapi tidak mau juga memberikan kapur-kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah sahabat tani. Nah, mudah-mudahan setelah ini responnya bagaimana. Syukur-syukur bagus sahabat tani ya. Ini dari mulai tanggal 26, nanti 1 minggu ke depan atau 2 minggu hasilnya responnya seperti apa pada tanaman. Dilihat daripada daunnya nanti. Di sini selain untuk meningkatkan pH tanah, ya dia ada kalium magnesiumnya, di mana kalium untuk mengikat bunga dan buah dan tidak mudah merangkas pada batang cabangannya tanaman durian dan tidak mudah terserang oleh penghama penggerek batang ya, penyakit serangan eksternal. Dan kemudian jika magnesiumnya itu biasanya untuk menghijaukan klorofil daun dan menjaga faktor dari luar gitu ya, seperti kalsium seperti gitu juga kan. Nah, itu jika kekurangan magnesium sulfat itu dari daunnya kelihatan akan kuning. Setelah kuning dan merangkas sahabat tani, ya maka dari itu jika kita terus-terusan melakukan pupuk-pupuk yang tidak ada pH-nya, dia semakin menderita ya, karena banyak salah paham sekarang, ingin subur dan terubus cepat besar dihantam dengan terus pupuk, padahal tidak dilihat ya pH-nya itu lemah. Jika pH-nya lemah dipupuk sedemikian pun ya, semaksimal mungkin pemupukan, pohon durian tetap akan menjerit dan menderita ya sahabat tani. Termasuk pohon apa saja itu ya jenisnya jika pH tanahnya itu kurang. Sekalipun palawija kalau tidak terlalu bagus pH-nya ya, di bawah 5 atau di bawah 6. Di bawah 6 masih bagus ya, kalau di bawah 5 itu kasihan lah. Kita berikan kapur dolomit, dan dolomit sangat murah ya, bagi saya sangat murah dibanding dengan pupuk lain, masih bisa terjangkau. Kalau pupuk lain kan bisa 1 kilo bisa ada yang 50.000, 25. Kalau 50.000 ini kan kalau pakai pupuk dolomit bisa 2 karung yang ukuran 25-25 ya. Itu kan lumayan, tidak membebani kita juga secara finansial. Ya apa salahnya memupuk nomor 5, bagi saya yang penting tingkat kesuburan tanahnya tetap harus kita jaga. Oke, kita harus tetap jaga. Ya, yang tidak memakai dolomit bukan saya tidak tidak setuju, bukan berarti begitu. Ya mungkin kalau memang tanahnya masih subur dan bagus, tidak masalah. Tapi kan apakah mungkin kalau tanahnya itu kita terus hantam-hantam dengan kimia, tidak diimbangi, apakah mungkin tanah itu masih tetap bertahan ya pH-nya? Sementara di daerah yang curah hujan tinggi, biasanya kelemahannya itu
pH mudah merosot sahabat tani ya, mudah drop. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk terus kita melakukan pemberian kapur dolomit. Baik, kita ke daraman durian bawor satunya. Yang durian bawor satunya ini sama ya usianya, tapi ini lumayan menjerit juga ini ya, untuk pH ya terutama. Kalau pemberian ini ya paling tidak setahun sekali lah, dimana curah hujan tinggi, yang bagusnya lagi 1 tahun 2 kali. Awal musim hujan dan akhir musim hujan, berikan aja itu, terutama pohon durian yang masih pertumbuhan. Mohon maaf ya, kita sharing aja di sini, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, dan mudah-mudahan ini informasi saya relevan bagi semua orang, khususnya untuk para petani pemula di Bandung Berada. Nah, kemudian ada yang baru ditanam usia di bawah 1 tahun, jangan sampai terlewatkan untuk memberikan dolomit. Ini untuk durian duri hitam sahabat tani durian. Ya, jangan sampai pH-nya melemah. Dan durian insya Allah akan difokuskan difokuskan sekarang ke ini ke dolomit dulu ya. Insya Allah durian akan fokuskan ke dolomit dulu supaya dia tetap terjaga pH-nya tidak melemah. Jangan sampai melemah pokoknya. Tetap durian akan jaga. Nah, dan kemudian sambil cari-cari space, mudah-mudahan masih ada ruang untuk menambah dan menanam tanaman durian di sekitaran sini sahabatan. Durian akan di semi busut ya, semi busut. Baik sahabat tani durian, terima kasih. Jadi hanya itu saja sedikit sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan, dan terus durian akan kasih mana-mana tanaman durian yang memang belum durian kasih. Dan durian sebelum melanjutkan aktivitas memberikan kapur dolomit pada tanaman durian, durian undur diri dari video ini. Semoga selalu bermanfaat informasi saya yang diberikan, yang disampaikan kepada sahabat tani durian dimanapun berada. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya, salam petani Indonesia. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua dimanapun berada. Terima kasih. Ketemu lagi di video durian berikutnya seputaran tentang tanaman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.